Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Duristanti Ramadhani dari kelas F4A1 dengan NPM 2023 10715035. Pada video kali ini, saya akan menerangkan terkait laporan dari mata kuliah Analisis dan Desain berorientasi objek tentang aplikasi Education Planner mahasiswa. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan yang berjudul Aplikasi Education Planner Mahasiswa ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Analisis dan Desain berorientasi objek di program studi Informatika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Laporan ini membahas tahapan perencanaan dan analisis sistem dalam merancang sebuah aplikasi berbasis digital yang ditujukan untuk membantu para mahasiswa dalam mengorganisir, mengatur, menjadwalkan, dan mencari strategi agar tercapai hasil pembelajaran terbaik. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima untuk kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penulis sendiri ke depannya. Ucapan terima kasih sebelumnya penulis sampaikan kepada Bapak Wawon Priyatna STMTI selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain berorientasi objek yang telah membimbing selama proses pembelajaran hingga saat ini. Dan juga untuk seluruh pihak dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam keterlibatan laporan ini. Di dalam laporan ini terdapat kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, yang memuat latar belakang, bab 2, pembahasan, yang memuat sistem request, BPMN atau sistem berjalan, BPMN untuk sistem usulan, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram, deployment diagram, ERD, ERM, user interface, dan di bab 3 ada kesimpulan dari laporan ini. Yang pertama dari bab 1 pendahuluan, latar belakang terkait perencanaan sistem atau aplikasi yang saya buat ini. Dalam dunia perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk dapat mengelola berbagai aspek akademik secara mandiri, mulai dari menyusun jadwal kuliah, mengerjakan tugas dengan deadline yang cepat, hingga memantau pencapaian akademik seperti indeks prestasi semester dan juga indeks prestasi kumulatif. Namun pada kenyataannya banyak mahasiswa yang kesulitan dalam mengatur waktu, menetapkan prioritas, serta menjaga konsistensi performa akademik mereka. Dan hal-hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan motivasi belajar mahasiswa. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Yayasan Brata Bakti menginisiasi pengembangan sebuah aplikasi digital bernama Education Planner Mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengorganisir hal-hal terkait pembelajaran dan perkuliahan. Selain manfaat fungsional, aplikasi ini juga memiliki nilai intangible, antara lain peningkatan produktivitas, kemampuan manajemen waktu yang lebih baik, keteraturan dalam menjalani perkuliahan, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam menghadapi tuntutan akademik. Kita masuk ke bab 2, langsung ke pembahasan. Yang pertama di sini ada sistem request. Sistem request di sini untuk aplikasi Education Planner mahasiswa. Untuk project sponsor di sini saya menggunakan Yayasan Brata Bakti, dan kebutuhan bisnis untuk aplikasi ini adalah aplikasi ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam mengorganisir hal-hal terkait pembelajaran, strategi, dan hasil akademik dalam perkuliahan. Business requirement dengan menggunakan aplikasi Education Planner mahasiswa, ini dapat membantu mahasiswa untuk mengorganisir, mengatur, menjadwalkan, mencari strategi agar tercapai hasil akademik yang terbaik. Aplikasi ini memiliki fitur utama yaitu jadwal mata kuliah, manajemen tugas dan deadline, pengawasan IPS dan IPK, manajemen waktu dan prioritas, notifikasi dan pengingat. Dan untuk business value-nya, keuntungan intangible yang didapat dari aplikasi ini adalah peningkatan produktivitas mahasiswa, meningkatkan manajemen waktu dan prioritas, mengorganisir jadwal mata kuliah, tugas, serta deadline pengumpulan,
dan juga meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Di sini saya juga sudah membuat BPMN atau sistem berjalan yang sedang berjalan saat ini. Kita lihat dosen. Dosen di sini memberikan materi perkuliahan secara luring atau offline di kelas, kemudian memberikan tugas memberikan tugas dan deadline. Kemudian mahasiswa menuntaskan tugas dan mengumpulkan tugas. Kemudian dosen menilai tugas, mengembalikan tugas kepada mahasiswa, membuat soal UTS dan UAS, memberikan soal UTS dan UAS, mahasiswa melaksanakan UTS dan UAS, kemudian dosen akan memeriksa UTS dan UAS, dan mengumumkan hasil nilai di kelas, serta mengumumkan hasil IPS yang diraih oleh mahasiswa. Ini bisa diumumkan di kelas atau mungkin di mading kampus. Dan mahasiswa dapat mencatat hasil IPS. Dan untuk BPMN atau sistem usulannya, BPMN sistem usulannya, di sini saya juga sudah membuat. Jadi di sini mahasiswa dan dosen dan sistem ya. Untuk mahasiswa dan dosen sama-sama login. Namun untuk mahasiswa setelah login, mahasiswa akan terlebih dahulu masuk untuk menginput jadwal perkuliahan secara manual. Kemudian sistem akan menyimpan jadwal perkuliahan, sedangkan untuk dosen, setelah dosen login ke dalam aplikasi ini, dosen akan langsung masuk ke dalam halaman untuk input presensi mahasiswa. Setelah itu, dosen akan memberikan materi pembelajaran dalam bentuk modul online yang dapat diupload di aplikasi ini. Dan juga memberikan tugas serta menentukan deadline yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan sistem akan manajemen tugas dan menentukan prioritas deadline mana yang paling terdekat untuk saat ini. Dan mengirimkan notifikasi tugas baru kepada mahasiswa. Mahasiswa mengerjakan tugas tersebut, mengirimkan notifikasi pengingat untuk deadline jika sudah mendekati waktu-waktu pengumpulan. Mahasiswa mengumpulkan tugas, kemudian sistem akan memberikan notifikasi kepada dosen, dosen memberikan feedback, memberikan nilai, memeriksa tugas. Kemudian sistem akan mencatat nilai-nilai ke dalam database, dan mahasiswa bisa melihat nilai. Kemudian dosen akan menginput nilai UTS dan UAS setelah mahasiswa melaksanakan UTS dan UAS. Kemudian sistem akan menghitung atau membuat perkiraan atau statistik IPS yang didapat oleh mahasiswa semester ini berdasarkan 4 penilaian, yaitu 4 penilaiannya itu adalah presensi, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian akan membuat manajemen waktu dan prioritas untuk kedepannya. Yang selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini untuk use case diagram kita mempunyai 2 aktor, yaitu mahasiswa dan dosen. Untuk yang pertama itu ada login. Login itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, mahasiswa dan dosen. Kemudian untuk input jadwal perkuliahan itu dilakukan oleh mahasiswa. Untuk input presensi mahasiswa, memberikan materi pembelajaran secara bentuk modul online, dan memberikan tugas itu dapat dilakukan oleh dosen. Mengumpulkan tugas dapat dilakukan oleh mahasiswa, memeriksa dan menilai tugas dilakukan oleh dosen, melihat nilai itu dilakukan oleh mahasiswa, menginput nilai UTS dan UAS dilakukan oleh dosen, dan mahasiswa akan menerima hasil pembelajaran selama 1 semester dan cara memanajemen waktu dan lain-lainnya. Ini untuk activity diagramnya. Yang pertama di sini ada activity diagram untuk login. Di sini mahasiswa pertama membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman login, mahasiswa melakukan login, sistem akan memverifikasi data, dan menampilkan halaman utama. Untuk activity diagram login dosen sama seperti mahasiswa. Terus di sini ada activity diagram input jadwal perkuliahan. Di sini mahasiswa sama membuka aplikasi dan login, kemudian sistem menampilkan halaman utama. Mahasiswa memilih menu untuk input jadwal atau fitur input jadwal, terus mengisi data jadwal. Sistem akan menyimpan data jadwal dan mahasiswa dapat mengakses jadwal tersebut. Setelah itu untuk activity diagram input presensi, dosen membuka aplikasi dan login, sistem menampilkan halaman utama,
dosen akan memilih fitur presensi mahasiswa, kemudian melakukan presensi, menginput presensi ke sistem, dan sistem akan memvalidasi dan menyimpan presensi tersebut ke dalam database. Dan selanjutnya ada activity diagram untuk memberikan materi pembelajaran. Di sini dosen membuka aplikasi, kemudian login. Sistem akan menampilkan halaman utama. Dosen di sini terlebih dahulu memilih fitur untuk upload modul atau unggah modul pembelajaran atau materi pembelajaran. Kemudian memilih kelas dan mata kuliah. Kemudian mengunggah materi pembelajaran dan sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa. Di sini untuk activity diagram memberikan tugas, dosen membuka fitur untuk menambahkan tugas, setelah itu memilih kelas dan mata kuliah, membuat pilih tugas baru, menambahkan deadline dan detail lainnya terkait tugas, mengunggah dokumen atau perintah tugas, dan mengunggah tugas, sistem akan menyimpan dan membuka akses untuk mahasiswa dapat melihat tugas tersebut dan memberikan notifikasi kepada mahasiswa. Untuk activity diagram mengumpulkan tugas, mahasiswa di sini setelah membuka halaman utama, mahasiswa akan memilih menu tugas dan akan memilih tugas mana yang akan dikumpulkan serta mengunggah dokumen tugas dan melakukan submit atau kirim tugas dan memvalidasi dan tandai selesai oleh sistem. Untuk activity diagram memeriksa dan menilai tugas, dosen akan mengakses menu tugas terlebih dahulu, memilih kelas dan tugas mana yang akan diperiksa, mengunduh dokumen, memeriksa tugas, memberi nilai dan feedback jika ada. Feedback di sini bisa bentuknya sebagai komentar publik atau komentar pribadi kepada mahasiswa tertentu. Kemudian dosen akan menginput nilai ke sistem dan akan ada notifikasi yang terkirim ke mahasiswa kalau tugasnya sudah dinilai. Untuk activity diagram melihat tugas, setelah ditampilkan halaman utama, mahasiswa mengakses menu nilai, memilih mata kuliah yang ingin dilihat, dan memilih tugas mana yang ingin dilihat. Untuk input nilai UTS dan UAS, dosen setelah ditampilkan halaman utama, dosen memilih mata kuliah dan kelas mana yang akan dipilih, kemudian memilih jenis ujian UTS atau UAS, menginput nilai dalam bentuk Excel, dan sistem akan menyimpan ke dalam sistem dan memberikan notifikasi kepada mahasiswa bahwa nilai UTS atau UAS tersebut sudah diupload atau diunggah dan bisa dilihat oleh mahasiswa. Activity diagram untuk melihat hasil pembelajaran selama 1 semester. Setelah ditampilkan halaman utama, mahasiswa dapat mengakses KHS atau kartu hasil studi yang dimana KHS ini meliputi presensi, tugas, dan UAS. Dan sistem akan menampilkan laporan pembelajaran secara detail, terus kemudian mahasiswa menganalisis kekuatan dan kelemahan, membandingkan dengan target yang mungkin sebelumnya mahasiswa sudah buat, dan sistem akan menampilkan strategi ke depannya atau statistika atau hasil pembelajaran selama 1 semester ini. Di sini ada sequence diagram. Untuk sequence diagram, saya di sini hanya membuat 2 sequence untuk aktor mahasiswa dan dosen. Untuk aktor mahasiswa di sini sequence untuk halaman jadwal atau input jadwal, yang dimana di sini mahasiswa pertama akan login terlebih dahulu ke dalam sistem, dan sistem akan menampilkan dashboard. Setelah menampilkan dashboard, mahasiswa membuka fitur input jadwal, dan halaman jadwal akan menampilkan halaman jadwal. Setelah itu mahasiswa menginput jadwal, menyimpan jadwal, dan sistem akan menyimpan data. Sequence diagram dengan aktor dosen di sini saya pilih yang fitur halaman tambah tugas, yang dimana dosen akan melakukan login terlebih dahulu ke dalam sistem. Sistem menampilkan dashboard, dosen membuka fitur tambah tugas dan menampilkan halaman tambah tugas. Setelah itu dosen menambahkan tugas serta deadline atau deskripsi lainnya terkait tugas, mengunggah dokumen seperti PDF atau Microsoft Word, dan sistem akan menyimpan tugas. Dan ini untuk kelas diagram dengan atribut-atributnya. Dan ini untuk state diagram untuk kelima fitur utama dari aplikasi ini. Di sini ada state diagram jadwal mata kuliah, manajemen tugas dan deadline, IPS dan IPK, manajemen prioritas, notifikasi dan pengingat. Untuk jadwal mata kuliah, login, halaman utama, input jadwal, menyimpan data. Manajemen tugas, login, halaman utama, input tugas dan deadline, mengerjakan tugas,
dan mengumpulkan tugas. IPS dan IPK, login, halaman utama, input IPS dan IPK, sistem akan mengolah data terlebih dahulu, menerima hasil pembelajaran. Untuk manajemen prioritas, login, halaman utama, input rencana kegiatan berdasarkan prioritas, nanti akan terbagi jadi 4. Nanti bisa kita lihat di user interface terakhir. Kemudian akan simpan daftar kegiatan. Dan untuk notifikasi dan pengingat, login, halaman utama, menerima notifikasi, dan membuka detail notifikasi. Ini untuk deployment diagramnya sendiri. Ya, ini untuk IRD dari aplikasi ini, IRD dan IRM. Di sini ada atribut-atribut yang digunakan. Ini untuk IRD-nya, dan ini untuk IRM-nya. Dan ini untuk user interface-nya dari aplikasi ini. Jadi yang pertama di sini ada tampilan login untuk mahasiswa. Terus yang kedua ada tampilan dashboard mahasiswa. Yang ketiga ada tampilan fitur jadwal mata kuliah. Di sini kita bisa tambah jadwal. Selanjutnya ada tampilan fitur manajemen tugas dan deadline. Di sini terlihat untuk deadline-nya, prioritasnya, dan statusnya seperti apa. Kemudian ada tampilan fitur pengawasan dan IPK. Di sini terlihat statistik dari semester 1 sampai 4 akan terlihat. Untuk ini tampilan fitur manajemen waktu dan prioritas. Di sini yang tadi saya bilang terbagi menjadi 4, ada penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Untuk catatan pribadi teman-teman. Kemudian ada tampilan fitur notifikasi dan pengingat 1 hari yang lalu, 4 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 10 menit yang lalu, dan lain-lain. Ini untuk tampilan login dosen, tidak ada bedanya dengan tampilan login dari mahasiswa. Ini untuk dashboard dosen. Di sini ada mata kuliah, kelas yang diajar, total mahasiswa yang diajar, kemudian ada tugas, dan di sini ada deadline mendatang dari mata kuliah-mata kuliah yang diajar. Di sini ada fitur untuk input presensi. Di sini bisa memilih mata kuliah terlebih dahulu, tanggal, dan topik perkuliahan. Setelah itu baru melaksanakan presensi dan menyimpannya ke dalam sistem. Ini untuk fitur menambahkan modul pembelajaran. Di sini bisa unggah modul baru, kemudian pilih mata kuliah, kelasnya, dan judulnya, serta deskripsi mungkin. Terus untuk tampilan fitur membuat tugas, di sini ada fitur tugas baru, dan nanti bisa diberikannya tanggal berapa, dan deadline yang diberikan kepada mahasiswa tanggal berapa. Dan di sini ada statusnya, apakah dia sudah selesai, atau aktif, atau sedang berjalan. Ini tampilan fitur input nilai tugas. Di sini bisa pilih mahasiswa untuk nama mahasiswanya, tugas apa, nilainya berapa. Dan di sini juga ada bagian untuk feedback kepada mahasiswa. Dan ini untuk tampilan input nilai ujian, mata kuliah apa bisa dipilih, kemudian jenis ujiannya apa, dan unggah nilai dalam bentuk Excel. Jadi data nilai UTS dan UAS itu sudah dimasukkan ke Excel, kemudian baru diunggah ke aplikasi ini. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari laporan ini adalah berdasarkan analisis dan desain yang telah saya lakukan, aplikasi Education Planner mahasiswa ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan manajemen akademik yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa. Dan di sini ada beberapa poin utama. Yang pertama ada aplikasi ini mengatasi masalah pengelolaan waktu, prioritas tugas, dan pemantauan performa akademik dengan adanya bantuan dari fitur-fitur seperti manajemen jadwal kuliah, sistem pengingat deadline dan tugas ujian, analisis untuk IPS berdasarkan presensi, tugas, TS, dan UAS. Sehingga dapat mempercepat komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, manfaat strategis di sini untuk mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas, disiplin waktu, kesadaran akan perkembangan akademik melalui statistik real time, dan untuk dosen mempermudah proses input materi, penugasan, penilaian, dan presensi dalam satu platform terpusat. Dan juga untuk kelebihan dari desain sistem ini memiliki user interface yang user friendly sehingga mudah dipahami. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melatih tanggung jawab dalam sisi akademik dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Mungkin sekian untuk yang dapat saya terangkan terkait laporan aplikasi Education Planner mahasiswa ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam video ini, dalam laporan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Wawon Priyatna selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.